Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Pada video ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anik Juliati, guru SMPN 1 Blitar, calon guru penggerak Angkatan 8. 1. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap seorang guru dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara menjadi landasan bagi pendidik adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tutwuri handayani, yang artinya guru harus mampu memberikan teladan dan memberikan semangat dan motivasi dari tengah, serta mampu memberikan dorongan dari belakang untuk kemajuan seorang siswa. Semboyan ini memiliki makna dalam setiap pengambilan keputusan. Guru harus selalu berpihak kepada siswa agar menjadikan mereka sebagai generasi yang cerdas dan berkarakter sebagaimana tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Hal ini dapat dilakukan dalam proses pembelajaran di sekolah dan keteladanan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita akan berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Sifat seseorang terkadang merupakan cerminan dari nilai-nilai yang tertanam dari diri seseorang tersebut. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang diambil ketika akan mengambil sebuah keputusan. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial akan mendukung dalam mewujudkan sikap tutwuri handayani. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri seorang pendidik akan mewarnai setiap pengambilan keputusan. Nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sebagai pendidik akan tergambar dalam keteladanan dalam setiap keputusan. 3. Pengambilan keputusan sangat berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan akan lebih efektif apabila menggunakan teknik coaching yang berlandaskan etika, nilai-nilai kebajikan, sesuai dengan visi misi sekolah, berpihak pada murid, dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Teknik coaching dilakukan dengan prinsip kesetaraan, sehingga tidak terkesan menggurui, tapi justru akan menimbulkan rasa nyaman sehingga coach mampu mengidentifikasi permasalahan dan dapat menyampaikan pertanyaan berbobot dari kunci. Begitu pula dengan kunci yang dengan rasa nyaman dapat menyampaikan permasalahan dan dapat menemukan solusi yang sesuai. Hal ini karena coach mampu menjadi pendengar yang baik sehingga mampu membantu menguraikan permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dengan praktik coaching, guru dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran atau permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam mengajar.
4. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru. Dalam setiap pengambilan keputusan, guru wajib berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan serta regulasi yang ada dengan berpedoman pada 9 langkah pengambilan keputusan. Melalui kedua dasar tersebut, guru dapat menganalisis sehingga dapat membedakan antara dilema etika atau bujukan moral. Kemampuan sosial emosional. Kepekaan sosial emosional seseorang akan menumbuhkan empati dan simpati sehingga dapat menempatkan diri untuk bisa mengenal orang lain. Dengan simpati dan empati, guru dapat merasakan apa yang dirasakan oleh siswa sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan dengan bijaksana di saat harus melakukan pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ketika pengambilan keputusan. Dalam setiap keputusan, guru harus mempertimbangkan etika dan nilai kebajikan yang berlandaskan pada 4 paradigma, yaitu individu vs masyarakat, rasa keadilan vs rasa kasihan, kebenaran vs kesetiaan, dan jangka pendek vs jangka panjang, serta 3 prinsip, yaitu prinsip berbasis hasil akhir, prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis rasa peduli, serta dilakukan dengan 9 langkah, yaitu 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa saja yang terlibat. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah yang di dalamnya terdapat uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji keputusan, panutan, atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Prinsip pengambilan keputusan. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Tinjau lagi keputusan dan refleksikan. 5. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika akan kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Ketika seorang pendidik dihadapkan pada kasus-kasus yang berfokus pada masalah moral dan etika, maka keputusan yang diambil akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianutnya. Jika nilai-nilai yang dianutnya, yaitu nilai-nilai positif, maka keputusan yang diambil akan tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pula sebaliknya. Jika nilai-nilai yang dianutnya tidak sesuai dengan kaidah moral, agama, dan norma, maka keputusan yang diambil lebih cenderung bermuara pada kebenaran menurut versinya atau versi pribadi. Selain itu, pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika juga dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika ataukah bujukan moral. Pendidik yang telah terlatih akan mempunyai rasa simpati dan empati yang baik sehingga diharapkan mampu mengidentifikasi dan memetakan paradigma dilema etika agar pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran lebih bijak. 6. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif,
kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang kita ambil secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada implementasi pembelajaran dan mempengaruhi situasi di sekolah. Setiap keputusan yang kita ambil harus tepat dan bijak, berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan, keteladanan, dan tidak melanggar norma. Dengan landasan tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman sehingga siswa dapat belajar dengan baik. 7. Tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Pengambilan keputusan dilakukan dengan berlandaskan atas 3 prinsip penyelesaian dilema, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, ataukah berpikir berbasis rasa peduli. Pemilihan prinsip tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Meskipun setiap keputusan pro dan kontra, namun hal ini menjadikan salah satu tantangan tersendiri. Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus yang sifatnya dilema etika adalah perasaan tidak enak yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun, dengan mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat lebih bijak. 8. Pengaruh pengambilan keputusan dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid adalah terciptanya merdeka belajar. Dengan merdeka belajar, siswa diberikan kebebasan mencapai kesuksesan, kebahagiaan sesuai minat dan potensinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Pendidik dapat memfasilitasi, membantu, mengembangkan bakat dan minat siswa. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosio-emosional akan mampu mengakomodir kebutuhan setiap siswa sesuai dengan bakatnya serta mengasah keterampilan sosial emosional siswa. 9. Seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Keputusan yang diambil oleh guru atau seorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak, baik jangka panjang maupun jangka pendek bagi murid. Pengambilan keputusan oleh seorang pendidik harus tepat, benar, dan bijak melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas benar dan salahnya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 5 uji, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau uji idola akan menjadikan pengambilan keputusan yang akurat dan teruji sehingga menghasilkan keputusan yang bijak dan berpihak kepada murid. 10. Kesimpulan akhir dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya. Pengambilan keputusan harus berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, karena setiap keputusan yang diambil akan mewarnai pola pikir dan karakter siswa. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan dengan bijak, dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang telah menjadi kesepakatan kelas.
Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran dengan menggunakan alur bagja dan selalu berorientasi untuk mewujudkan budaya positif, sehingga dapat menciptakan kondisi lingkungan yang aman. Guru mempunyai kewajiban untuk mengantarkan siswa menjadi insan yang cerdas dan berkarakter menuju profil pelajar Pancasila. Dalam mengawal impian ini tentu banyak juga ditemui permasalahan, baik yang bersifat dilema etika maupun bujukan moral. Untuk itu diperlukan panduan 9 langkah dalam pengambilan keputusan dan pengujian agar keputusan yang diambil dapat berpihak kepada siswa demi terwujudnya merdeka belajar. Sebagai salah satu bentuk merdeka belajar adalah diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional sehingga kebutuhan siswa akan terpenuhi sesuai dengan bakat, minat, dan gaya belajarnya. 11. Pemahaman saya tentang konsep-konsep dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dalam pengambilan keputusan diperlukan suatu sikap, keberanian, tanggung jawab terhadap segala konsekuensinya. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan, bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma prinsip dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan bermanfaat untuk banyak orang. 12. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika. Saya merasa aman apabila keputusan yang saya ambil sudah sesuai aturan dan tidak berdampak merugikan banyak orang. Dengan mempelajari modul ini, saya lebih memahami cara pengambilan keputusan yang tepat dengan menggunakan langkah-langkah tertentu yang tidak terlepas dari paradigma dan prinsip-prinsip yang ada. 13. Perubahan yang terjadi pada cara saya dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pengambilan keputusan yang telah didasarkan regulasi dan sosial saja sudah cukup. Ternyata banyak hal yang menjadi dasar pertimbangan. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata dalam pengambilan keputusan harus mempertimbangkan paradigma, prinsip, dan 9 langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan, agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang banyak. Saya berencana akan mengimplementasikan landasan tersebut dalam setiap pengambilan keputusan, baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun dalam pengambilan kebijakan di sekolah dan komunitas praktisi. 14. Mempelajari modul ini sangat penting bagi saya sebagai seorang individu dan sebagai seorang pemimpin. Materi pada modul 3.1 bagi saya sangat penting dan bermakna, karena dimanapun dan sebagai apa peran kita pasti akan menjumpai permasalahan yang membutuhkan keputusan. Dari keputusan tersebut akan dihasilkan kebijakan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, maka seorang guru harus memiliki keterampilan dalam pengambilan keputusan yang mengandung
yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Sebagai landasan dalam pengambilan keputusan, tentunya harus mengacu pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Demikian video tentang koneksi antar materi pada modul 3.1. Terima kasih, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.